Yes, jawabannya ini adalah Pick Sam, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada rally, base rally, dan di atasnya ada white space-nya, ya. Saya lihat di sini ada rival UFO-nya, ada drop, base, drop, base, drop. Wah, di sini ternyata ini adalah bagian dari ini ada di dalam rival UFO ya. Nah, ini ya. Kita bisa gunain iZone, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan iZone. Rival UFO kita itu ada di sini berarti, teman-teman. Saatnya kita maksimalkan TP jauh. Oke, saya harap teman-teman ketika nonton video ini teman-teman sudah paham, sudah tahu bagaimana caranya membuat sebuah trading plan, ya. Sedikit saya bahas, trading plan itu ada 3 unsur, teman-teman. Ada yang namanya stop, ada yang namanya entry, dan ada yang namanya target. Kenapa stop yang pertama? Ya, kenapa stop yang pertama? Saya mau teman-teman paham bahwa teman-teman tidak salah menempatkan stop loss. Makanya saya bilang stop itu adalah yang pertama, ya. Kalau entry sih mah gampang, teman-teman. Teman-teman sudah tahu areanya, ini area proximalnya, ini area distalnya. Nah, teman-teman harus paham penempatan stop loss-nya ya. Jangan sampai stop loss teman-teman salah ya, penempatannya salah. Jadi bisa jadi kesentuh habis itu up gitu ya. Nah, ketika satu stop ini udah teman-teman tahu ya area harganya ada di mana, teman-teman baru masuk ke entry ya, ke entry. Teman-teman mau entry-nya di mana? Mau di distal, mau di proximalnya atau mau di middle-nya? Boleh ya. Teman-teman sudah menempatkan entry-nya. Dan selanjutnya adalah targetingnya ya, targetnya mau ngambil TP berapa nih, mau ngambil TP 1, mau ngambil TP 2, mau ngambil TP 3 ya. Teman-teman perlu tentukan TP-nya juga. Jadi lengkaplah sebuah puzzle ini adalah sebuah trading plan yang akan kita eksekusi di akun real kita atau di MT4 kita gitu ya. Nah, selanjutnya, kalaupun misalnya teman-teman masih belum paham cara bagaimana membangun trading plan ini, cara bagaimana membuat trading plan ini, teman-teman bisa tonton video-video yang ada di channel YouTube ini, teman-teman ya. Di sana ada listnya, teman-teman. Ambil aja list yang teknikal, di sana ada banyak kita sampaikan tentang trading plan, membangun trading plan ya, cara nyari area dan kemudian cari stop entry dan targetnya ada di mana gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman punya banyak waktu, punya banyak peluang ya, teman-teman bisa ikutin live YouTube kita, teman-teman, di channel YouTube ini juga. Jam 15.30 itu di setiap hari Senin dan Jumat, teman-teman ya. Jadi, kita akan sering live di Senin dan Jumat. Kita akan bahas bersama saya, bersama Mas Ukis dan Mas Fadli. Jadi, kadang juga bisa jadi Mas Angga yang ngisi ya gitu. Jadi makanya teman-teman stay tune terus ya di channel YouTube ini teman-teman untuk edukasi trading forex teman-teman ya. Setelah teman-teman tahu cara membuat trading plan tadi, maka ada pertanyaan mungkin yang muncul dari teman-teman ya. Ini bisa nggak sih kalau misalnya saya ambil TP maksimal saya gitu ya, TP maksimal atau final targetnya itu di sini, pas di sini gitu ya. Nah, itu sangat bisa dilakukan teman-teman ya ketika teman-teman sudah sangat paham dengan rule dan strategi yang teman-teman gunakan. Kita sering sampaikan ke teman-teman, teman-teman bisa ngambil TP1 untuk sebagai safety targetnya dan final targetnya di TP3 atau di TP2 sesuai dengan kenyamanan teman-teman ya. Saya yakin sih teman-teman ketika teman-teman terus ikutin channel YouTube ini, teman-teman terus in touch dengan komunitas Forex NFC ini, teman-teman pasti terus bertumbuh ya, terus bertumbuh dan bisa jadi teman-teman nggak lagi betah dengan entry atau dengan ngambil TP di safety target. Bisa jadi teman-teman ada yang sudah sampai dengan TP 5, ada bahkan yang sudah sampai di TP 10-nya teman-teman ya. Mas, ada yang laporan ke saya ngambil di Euro USD ini sampai TP 10 gitu. Sorry, saya lupa pairnya, tapi statement itu pernah terucap gitu ya sama teman-teman di kolom komentar gitu ya. Saya TP 10 mas, wis keren. Saya TP 5 mas. Jadi mereka bertumbuh teman-teman ya. Teman-teman family NFC ya di komunitas ini banyak yang bertumbuh. Mereka nggak ngambil lagi TP 3 tapi sudah ngambil TP 5. Dan bahkan mereka ada yang sudah making money dan membahagiakan keluarga-keluarganya dari trading forex ini bahkan ya teman-teman ya. Di sini teman-teman saya akan bahas bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan TP jauh itu sebagai final target kita tentunya ya. Kita sudah tidak lagi berbicara tentang safety target ya. Safety target ya bisa teman-teman lakukan ya, bisa teman-teman ambil kalau misalnya teman-teman masih masih atau baru terjunlah ke industri forex. Kalaupun misalnya udah lama juga sah-sah saja teman-teman ya, teman-teman mengambil safety targetnya ya, nggak ada yang salah teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman membandingkan, wah kata Mas Teguh trader A itu udah sampai ngambil TP 5,
udah ngambil TP10, saya masih menggunakan save target, berarti saya nggak bertumbuh. No, bukan itu ukurannya, teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah terbiasa, ketika teman-teman sudah merasa dekat, sudah merasa nyaman dengan strategi teman-teman, itu saya bilang sudah bertumbuh, teman-teman ya. Berarti teman-teman sudah dapetin area makan ya, kalau misalnya diistilahkan sebagai makanan ya gitu ya. Teman-teman sudah dapat nyaman dengan makanannya, ya udah stay di makanan tersebut aja, teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, TP jauh itu sangat bisa teman-teman kuasai. TP jauh itu sangat bisa teman-teman ambil ya ketika teman-teman sudah tahu, sudah paham dengan strategi yang teman-teman gunakan. Contoh misalnya kita punya namanya PickSam, teman-teman ya. PickSam itu apa? PickSam itu adalah sebuah strategi yang diturunkan langsung dari si sang penemunya ya, Mas Sam Shadon ya. Jadi kita bisa ngambil easy money targetnya, teman-teman. Jadi take profit yang pertama atau TP maksimal yang pertama adalah easy money targetnya, teman-teman ya. Easy money targetnya mana? Adalah 75% dari lebar area PickSam-nya tadi. Jadi kalau misalnya ada white space, nah jadi 75% dari area white space-nya tersebut ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa ngambil TP jauhnya itu TP5 atau bisa jadi TP10 ya, ketika teman-teman sudah paham dengan menggunakan sistem trading extreme high dan extreme low. Teman-teman itu sangat oke banget itu ya kalau misalnya teman-teman udah paham dengan teknik extreme high dan extreme low. Itu bisa ada banyak teman-teman yang sudah kuasai dan mereka ngambilnya udah bukan lagi TP3 gitu ya. Ngambilnya TP10. Ya, TP10. TP10 sih kayaknya belum banyak, tapi TP5 sudah banyak yang ngambil TP5 ya, teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau share screen, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja share screen ya untuk mengetahui bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan TP jauhnya ya. Kita sudah ada di pair GBP-CAD, teman-teman, di time frame H1. Di sini ada setup yang menarik, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sering nonton kita sudah ikut lama dengan NFC sudah tahu ini pas ada setup apa ya. Yes, jawabannya ini adalah PickSam, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada rally, base rally, dan di atasnya ada white space-nya, ya. Ada white space-nya yang, ini, sampai sini, ya. Oke, atasnya. Nah, ini white space, teman-teman, ya. Kemudian, setup-nya mana? Areanya mana? Areanya ada di bawah sini. Ini yang namanya unfill order, yang di atasnya adalah fill order ya. Nah, dari setup ini maksimal yang bisa kita ambil TP-nya itu di mana gitu ya. Teman-teman mungkin sebagian juga sudah ada yang bisa jawab ya. Maksimal dari pengambilan TP PickSam ini ya, itu ada di 75%. Lebarnya PickSam ya. Jadi kalau misalnya saya keluarkan Fibo-nya, ini saya sudah ada Fibo-nya dan sudah gambar angka 2,5-nya ya. 25-nya itu ada di sini. 75% lebar area PickSam-nya itu ada di sini. Maka teman-teman taking profit atau final targetnya bisa diletakkan di sini ya. So, teman-teman ketika harga turun, kembali, dan TP-nya itu ada di sini. Teman-teman bisa pasang di sini. Entry-nya di sini, ya. Ini entry-nya di sini. Stop loss-nya di bawah ini, 5 pips, ya. Kemudian, taking profit-nya ada di sini, 75% dari lebar area ini. Oke, ini adalah TP jauh yang pertama, ya. Nah, TP jauh yang kedua itu adalah rival UFO ya atau rival unfill order di time frame yang lebih tinggi. Itu adalah jadi TP jauh teman-teman atau final target teman-teman ya. Contohnya misalnya seperti ini ya. Kita bisa lihat kalau misalnya ini saya remove dulu teman-teman ya. Saya remove dulu. Saya perlu lihat ke time frame 1D untuk melihat di mana ada rival UFO-nya. Saya lihat di sini ada rival UFO-nya, ada drop, base, drop. Wah, di sini ternyata ini adalah bagian dari ini ada di dalam rival UFO ya.
Nah ini ya, kita bisa gunain iZone teman-teman ya, kita bisa menggunakan iZone. Rival UFO kita itu ada di sini berarti teman-teman. Nah ini dia. Jadi TP maksimal kita ada di sini. Kalau misalnya teman-teman turunkan lagi time frame-nya ke 60, maka TP maksimalnya ada di angka 1.69857 ada di sini ya. Jadi yang kedua adalah TP maksimal ada di rival UFO di time frame yang lebih tinggi. Oke ya. Ini bisa jadiin TP maksimal teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menentuin TP maksimal kita. Dan kita bisa ngambil nyaman TP jauh kita. Ya, itu teman-teman bisa menggunakan riset dari teman-teman atau dari backtesting teman-teman atau dari forward test yang sudah teman-teman lakukan. Forward test teman-teman bisa pakai TP1, TP2, TP3 ya. Teman-teman juga bisa langsung juga mencatatnya ke sampai TP10 teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman punya setup, contoh misalnya ini, teman-teman catat aja TP10-nya kapan sampainya gitu kan. Nah, jadi ketika sudah sampai di TP10 teman-teman recap semua itu. Ya, trading plan yang teman-teman buat di masa lalu, ya. Kalau misalnya dibuat sampai TP10, ini probabilitasnya seperti apa? Sebenarnya ya, untuk TP jauh seperti itu, kita ngambil TP10, kita ngambil TP5, itu ketika teman-teman sudah menguasai entry di extreme high atau entry di extreme low, itu sangat mudah sebenarnya, ya teman-teman ya. Oke, kita nggak bahas tekniknya, strateginya. Yang penting teman-teman, ketika teman-teman mau memaksimalkan TP jauh teman-teman, ada 3 cara. Ya, yang pertama tadi menggunakan 75% dari lebar area. Yang penting teman-teman, ketika teman-teman mau memaksimalkan TP jauhnya, ada 3 cara untuk teman-teman lakukan. Yang pertama, bisa menggunakan 75% dari lebar area atau dari PIXM tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa ngambil final targetnya di rival UFO di time frame yang lebih tinggi. Ya, itu jadi acuan final target teman-teman. Yang ketiga, dari data riset atau dari data forward test teman-teman, ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Ketika teman-teman forward test, kumpulkan datanya, recap datanya, sampai di mana, TP10-nya, win rate-nya berapa, profit-nya berapa, ya. Dari situ teman-teman bisa pilih. Silahkan teman-teman ambil TP jauhnya, ya. Itu aja mungkin teman-teman saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman terbantu dengan video ini. Dan kalau misalnya memang video ini bisa membantu teman-teman dan memberikan manfaat buat orang lain, silahkan share video ini. Sampai ketemu di video-video edukasi berikutnya. See you and bye-bye.